apapun untuk kenikmatan dirinya sendiri. Because Bhakta will never go for food. Karena seorang bhakta dia tidak akan pernah mau menikmati boga. Only he will offer bhoga to Bhagavan. Dan segala sesuatu yang disebut sebagai boga itu, ya, objek kenikmatan itu, hendaknya dipersembahkan kepada Bhagawan Sri Krishna. But those who are not intelligent, foolish person, they cannot understand this. Sedangkan mereka, orang-orang bodoh, ya, yang tidak memiliki kecerdasan, dia tidak dapat memahami hal ini. The moment one will develop desire that I will enjoy, Begitu seseorang mengembangkan keinginan bahwa aku akan menikmati, he will go away from bhakti. maka dia akan semakin jauh dari bakti. So then he will become asat. Maka dia akan berubah menjadi asat. So those who want to take away anything is need for Bhagavan's bhoga, then he will it's doomed, he will be finished. Ya, maka kalau seseorang mengambil ataupun menikmati apa yang mestinya dipersembahkan kepada Bhagawan, maka dia akan mengalami kehancuran. This material world is a temporary world. Dunia material ini adalah dunia sementara. No one can make it permanent. Tidak ada seorang pun dapat menjadikan dunia ini menjadi kekal. So Bhagavan Krishna, as he has placed us here, we should be happy with that. Dan ketika Bhagawan Sri Krishna telah menempatkan kita di dunia material ini, kita hendaknya berpuas hati akan hal itu. So Bhagavan, whatever he is awarding or whatever he is making for us or giving for us, we should be happy with that. Apapun yang telah diberikan oleh Bhagawan Sri Krishna untuk diri kita, kita hendaknya berpuas hati dengan hal itu. But we are becoming happy when Bhagavan's illusory energy, Maya Shakti, gives something to us. Tetapi sebaliknya, kita akan merasa senang, merasa bahagia jika Maya Sakti ataupun tenaga material ini memberikan sesuatu pada diri kita. And when Maya Shakti is giving us some trouble, we are becoming disturbed. Dan ketika Maya Sakti ini memberikan hukuman ataupun memberikan penderitaan, kita menjadi goyah, menjadi terganggu. When Maya is giving us some punishment, that is really Bhagavan's mercy. Ketika Maya Sakti memberikan hukuman kepada kita, itulah karunia yang sebenarnya dari Sri Bhagavan. So that one can turn his face towards Bhagavan. Sehingga dengan hukuman dari Maya itu, dia dapat memalingkan wajahnya kembali kepada Bhagavan Sri Krishna. So bhaktas, they accept the Maya's all types of sufferings as the mercy of Bhagavan. Karena itu bagi seorang bhakta dapat menerima segala penderitaan yang diberikan oleh Maya itu sebagai karunia dari Bhagavan Sri Krishna. So those who are not able to understand how this is Bhagavan's mercy, Mereka yang tidak dapat mengerti bahwa ini adalah karunia dari Sri Bhagavan, they are trying to search for all the sukha and dukkha in this material life. maka mereka akan terus-menerus berusaha mencari kenikmatan ataupun suka dan ya, akan merasakan duka juga di dunia material ini. At last, they are getting. Dan akhirnya dia akan mendapatkan duka. So, what Bhagavan wants, Apa yang diinginkan oleh Sri Bhagavan? which way Bhagavan wants to see us, Dengan cara bagaimana Sri Bhagavan ingin melihat kita? we should go to Bhagavan with that type of dress. Ya, kita hendaknya datang kepada Bhagavan dengan pakaian seperti itu, dengan identitas seperti itu. Because Bhagavan wants that his senses to be given pleasure. Ya, karena
Sri Bhagawan menginginkan bahwa indera-indera beliau lah yang harus diberikan kepuasan. So if we go to Bhagavan Krishna, Jika kita ingin datang kepada Bhagawan Sri Krishna, we should go with our Swarup. hendaknya kita datang dengan identitas diri kita yang sejati. So our Swarup is Krishna Das. Swarup kita adalah Krishna Das. So we should go to Bhagavan as Krishna Das. Kita hendaknya datang kepada Sri Bhagawan dengan identitas sebagai pelayan dari pelayan Sri Krishna. And we should serve the transcendental Madana Mohan. Dan kita hendaknya melayani Sri Madana Mohan yang transcendental. Those who are great personalities, they are remaining in very high position. Mereka orang-orang yang agung dan mulia, para sadhu guru Vaishnava, selalu berada pada tataran yang sangat tinggi. We are very tiny. Sedangkan kita sendiri adalah sangat-sangat remeh, sangat kecil. We are not able to see them. Kita tidak mampu untuk melihat beliau-beliau We itu. are not able to touch their hand. Kita tidak mampu untuk menyentuh kepala beliau. So only our hand can reach their lotus feet. Ya. Dan tangan kita hanya mampu untuk menggapai, untuk menyentuh kaki Padma beliau. And if we can take bath with the dust coming out from their lotus feet, Jika kita mampu ya memperoleh karunia kesempatan untuk memandikan diri kita, kepala kita dengan air kaki pencuci beliau atau dengan debu dari kaki Padma beliau, then we will get all auspicious. maka kita akan memperoleh segala kemujuran. Otherwise, we cannot get any auspicious. Jika tidak demikian, kita tidak akan memperoleh kemujuran apapun. Everyone's Prabhu is Bhagavan Krishna. Ya, setiap orang, ya, atasan dan setiap orang, Tuhan bagi setiap orang adalah Bhagawan Sri Krishna. He is the enjoyer. Beliau, Bhagawan Sri Krishna lah penikmat tertinggi. And we are Sevak of Das. Dan kita adalah sewaka, kita adalah pelayan. So we should remember that whatever bhakti we are having, Dan kita hendaknya selalu ingat, bakti apapun yang kita miliki, accordingly we should serve. sesuai dengan itu pula kita hendaknya mempersembahkan pelayanan kita. So everyone should think that they are the very degraded people. Dan kita hendaknya selalu berpikir bahwa diri kita adalah orang yang paling jatuh, orang yang paling merosot. We should serve Vaishnavas. Kita hendaknya melayani para Vaishnava. So we should not think that everyone should serve me. Dan jangan pernah berpikir bahwa setiap orang harus melayani diri saya. If someone is doing Krishna Seva, Jika seseorang mempersembahkan pengabdiannya, pelayanannya kepada Sri Krishna, if we can serve them, dan jika kita mampu untuk melayani beliau, then we can get all auspicious. maka kita akan mendapatkan segala kemujuran. So if someone is seeing Krishna always, Jika seseorang telah mampu untuk selalu melihat Krishna, every word when one is uttering, he can see Gauranga Mahaprabhu. ya, setiap kata yang diucapkan beliau dan juga beliau mampu melihat Sri Gauranga Mahaprabhu, They can get all auspicious. maka mereka dapat memperoleh segala kemujuran. If we think that I will go and serve Bhagavan Krishna, Jika kita berpikir dan berkata, oh saya mampu melayani Bhagawan Sri Krishna, then we should see everything, whatever is here in this material world, everything is meant for Bhagavan Seva. dan jika kita berpikir seperti itu, kita juga harus mampu melihat bahwa segala sesuatu objek material yang ada di dunia ini adalah dimaksudkan sebagai ya, fasilitas atau pelayanan untuk Bhagawan Sri Krishna. We need our remembrance should come back, that we should remember always Lord Krishna. Dan kita ingin supaya ingatan kita datang kembali. Ingatan yang bagaimana? Yaitu ingatan untuk selalu mengingat Tuhan Bhagawan Sri Hari. When our remembrance will come back, Dan ketika ingatan kita kepada Tuhan Sri Hari telah kembali, then we can listen and we can do kirtan. maka kita dapat mendengarkan dan melaksanakan kirtan. In other words, we can say, if there will be smarana, Smarana Kirtan is there.
Ya, dengan kata lain dapat kita katakan jika ada Smarana maka akan ada Kirtana. Then one can surrender. Dan baru kita akan dapat berserah diri. He will develop taste. Ya, dia akan mengembangkan rasa. Tadi jelaskan, jika kita melaksanakan Srawana, baru kita dapat melakukan Kirtana. We don't have anything to do in this one. Tidak ada satu urusan yang lain yang perlu kita lakukan di dunia Our ini. only activities is Hari Kirtan. Kegiatan kita hanya satu, yaitu Hari Kirtan. We should listen about Lord Hari and we should chant. Kita hendaknya hanya mendengar tentang Tuhan Sri Hari dan mengucapkan nama Tuhan Sri Hari. Krishna is very merciful. Krishna adalah yang maha berkarunia. And he is also the most complete one. Dan beliau adalah yang maha sempurna. His compassion, his mercy also. Beliau juga penuh kasih sayang dan penuh karunia. So, we are all incomplete. Tetapi di sisi lain kita semuanya tidak lengkap, tidak sempurna. Therefore, we need mercy from complete one. Karena itulah kita selalu membutuhkan karunia dari yang maha sempurna. He is Purna, we are Apurna. Ya, beliau adalah sempurna dan kita apurna. So, Purna will shower mercy on Apurna. Maka yang maha purna ini yang akan melimpahkan karunia-Nya kepada yang apurna. So, when Apurna, incomplete one, get mercy from complete one, Ketika apurna memperoleh karunia dari yang maha purna, then he will be able to serve Purna. maka yang apurna ini akan kemudian mampu untuk melayani yang maha purna. In other words, we can say, Dengan kata lain dapat kita katakan, without the mercy of Krishna, we cannot serve Bhagavan Krishna. tanpa karunia Sri Krishna, kita tidak dapat melayani Bhagawan Sri Krishna. So, unless we will go to Purna, complete one, Tanpa kita mendekati yang maha purna, yang lengkap, we cannot get complete auspicious. kita tidak akan mungkin memperoleh kemujuran yang lengkap pula. So, if we will do Kirtan of the most attractive one, Jika kita mempersembahkan kirtan kepada yang maha menarik, so by His mercy, we will be attracted towards Him. maka atas karunia beliau, kita akan tertarik kepada beliau. Srimati Varshavani Devi, Radharani, Sri Varsa Banawi Dewi Srimati Radharani, she always chants Krishna. beliau selalu mengucapkan nama suci Sri Krishna. So she doesn't speak anything else than Krishna. Beliau tidak pernah membicarakan sesuatu lain, mengatakan sesuatu yang lain kecuali Krishna. We should not speak anything else than Krishna. Karena itu kita pun hendaknya jangan mengatakan ataupun membicarakan sesuatu yang lain selain Krishna. We should do loud Kirtan. Kita hendaknya melakukan kirtan yang keras. Mahaprabhu's instruction. Do loud Kirtan. Sankirtan. Sri Chaitanya Mahaprabhu memerintahkan supaya kita melaksanakan kirtan yang keras. And don't listen anything else than Krishna. Dan jangan mendengarkan sesuatu yang lain selain Krishna. So by mind, by body and by speeches, Ya, baik melalui pikiran, melalui kata-kata maupun melalui tindakan kita. we should do Krishna Kirtan. Kita hendaknya selalu melakukan Krishna kirtan. Kaika Kirtan. Kaika kirtan. By body we will do Kirtan. Dengan badan pun kita melakukan kirtan. Manasika Kirtan. Dengan manasa kirtan, melalui pikiran kita melakukan kirtan. And Vachika Kirtan. Dan wacika kirtan, dengan mulut By kita, speech we will do dengan ucapan kita melakukan kirtan. simultaneously this Kirtan will go on by mind, by body, by Dan secara simultan, secara bersama-sama, melalui pikiran, melalui kata-kata, dan melalui tindakan kita, melalui badan kita melakukan kirtan ini. Atma will be able to see Paramatma. Dengan cara seperti itu, maka Atma akan mampu untuk melihat Paramatma. Atma can speak to Paramatma. Maka Atma dapat bicara dengan Paramatma. So when one will be able to speak Paramatma, Yang kapan orang sang jiwa ataupun Atma ini akan mampu bicara dengan Paramatma? when one will be able to serve Lord Hari,
he can speak to Paramatma. Ya, ketika dia mampu memenuhi syarat untuk melayani Bhagawan Srihari, ketika itu dia bisa bicara dengan Paramatma. By Hari Seva, one will become free from false ego. Dengan melaksanakan hari sewa melayani Tuhan Srihari, orang akan terbebas dari ego palsu. And when false ego will go, Dan then one ketika will ego go palsu to Goloka Vrindavan. Dan ketika ego palsu ini telah hilang sama sekali, maka dia memenuhi syarat untuk pulang ke Goloka Vrindavan. So, if someone is doing seva without any kapatya, without any duplicity, Jika seorang melakukan pelayanan tanpa kepalsuan, tanpa kemunafikan, one can become liberated. maka seseorang akan bisa terbebaskan. And he can be in the same way with Nityam. Dan akhirnya dia akan menjadi orang yang pada tataran Nitya Mukta. When one will be free from everything, one will be liberated, then he will not think about this material world anymore. Ketika orang yang sudah terbebaskan sepenuhnya dan mencapai tataran yang murni, ya, maka dia tidak akan melihat objek material ini sebagai objek kenikmatan indrianya. So if someone is accepting the chastisement of Guru, Jika seorang sisya mampu untuk menerima kemarahan ataupun perbaikan dari gurunya, then he can become a sisya. maka dia akan memenuhi syarat untuk menjadi seorang sisya. If one will not listen Bhagavad Katha, Tetapi kalau seseorang tidak mau mendengarkan Bhagavad Kata, he will fall down. maka dia akan jatuh. Prasanga Vimukha, Prasangga Wimuka. he is not having any desire to listen to Krishna. Ya, prasangga wimuka artinya dia sama sekali tidak mempunyai keinginan untuk mendengarkan Krishna kata dari guru So rohani. we'll have to listen Krishna Katha. Karena itulah kita hendaknya belajar bagaimana kita mengembangkan keinginan yang keras untuk mendengarkan Krishna We'll kata. have to serve Vaishnava. Kita harus melayani para Vaishnava. We'll have to serve Guru. Kita harus melayani guru And we'll have to worship Krishna. dan kita harus memuja Sri Krishna. So we are all weak persons. Kita semuanya adalah orang-orang yang sangat lemah. We are doing so much endeavor to get some Shakti, some. Kita selalu berusaha untuk berjuang keras untuk mendapatkan kekuatan, untuk mendapatkan sakti. But Bhagavan Gaurahari said, That- become Tunada Krishna. Ya, tetapi Bhagawan Srihari mengatakan kita hendaknya menjadikan diri kita Trena Dapi Sunicena. Become humbler than blade of grass. Jadikanlah dirimu lebih rendah dari sehelai rumput di jalan. Tolerant like a tree. Jadikan dirimu lebih toleransi dari sebatang pohon. So how one can become like this? Bagaimana caranya agar kita atau seseorang menjadi seperti itu? If he has no strength, he cannot become humble. Kalau He dia cannot tidak become mempunyai tolerant. kekuatan, dia tidak bisa menjadikan dirinya lebih rendah dari sebatang rumput. And by his own strength also he cannot become like that. Dan atas kekuatan dirinya sendiri, dia juga tidak mampu menjadi seperti itu. Therefore he needs mercy from Baladev. Karena itu dia sungguh-sungguh memerlukan karunia dari Sri Baladewa. Baladev is having enough strength. Ya, Sri Baladewa Jiu memiliki kekuatan yang sangat-sangat cukup. So one should take shelter of Baladev. Karena itu seseorang hendaknya mengambil perlindungan dari Sri Baladewa Then Jiu. he will shower mercy on us. Maka kemudian beliau akan melimpahkan karunia-Nya untuk kita. We will able to tolerate everything. Sehingga kita mampu untuk mentolerir segala sesuatu. And Bhagavan Krishna wants to be served by those who have gotten mercy from Baladev. By them he wants. Dan Bhagawan Sri Krishna ingin dilayani oleh orang-orang yang telah mendapatkan karunia Kripa Bala dari Sri Baladewa Jiu. So without Baladev's mercy we cannot serve. Tanpa karunia dari Sri Baladewa Jiu, kita tidak mampu untuk melayani Sri Krishna. Gurudev is the manifest from Baladev. Dan Gurudev adalah perwujudan manifestasi dari Sri Baladewa He Jiu. is really very strong person. Beliau sungguh-sungguh adalah orang yang sangat kuat. So we should beg mercy from Gurudev. Karena itulah kita hendaknya selalu memohon karunia dari Srila Gurudev.
if you get mercy from Gurudev, you can serve Krishna. Jika kita sungguh-sungguh memperoleh karunia dari Gurudev, maka kita akan mampu melayani Sri Krishna. Otherwise, we need seva. Ya, jika tidak demikian, kita memerlukan sewa. Others should serve us. Others should serve us. Ya, bahkan kita tidak memerlukan pelayanan pada Krishna, tapi kita berpikir supaya diri kita yang dilayani. Bhagavan Krishna is saying, why I have got this dukkha, this miseries? Bhagavan Sri Krishna mengatakan, kenapa saya harus memelihara duka ini, kesedihan ini? Why the dangers is there, danger? Kenapa aku akan memberikan segala bahaya pada mereka? Not to give you miseries, Tidak to untuk give you suffering. Dia tidak bermaksud untuk memberikan kita penderitaan. Dia tidak bermaksud memberikan kita segala kecemasan. Rather, you will be able to understand that dukkha or misery is not our necessity. Ya, dan akhirnya kita akan mengerti bahwa duka ataupun kesedihan itu tidak kita perlukan, bukan keperluan kita. So then you will look for happiness. Maka kita akan mencari untuk mendapatkan kesenangan, The kepuasan. real happiness is in Krishna seva. Dan kesenangan yang sesungguhnya itu adalah dalam pelayanan kepada Sri Real Krishna. ananda, the pleasure will be Kepuasan dan kebahagiaan yang sesungguhnya adalah related with Krishna. jika kita terhubung kembali bersama Krishna. Krishna is Sachidananda Maya. Krishna adalah Sachit Ananda Moy Vigraha. We will serve him, Jika kita melayani beliau, we can remain also in Sachidananda Maya state. maka kita pun akan tetap berada pada tataran Sachit Ananda Moy. That ananda only will be possible by serving to Sachidananda Maya Bhagavan Krishna. Dan Ananda Moy ini, kebahagiaan ini hanya dimungkinkan jika kita memperoleh kesempatan untuk melayani Bhagavan Sri Krishna. Without the mercy of Baladev, without the mercy of Gurudev, Tanpa karunia dari Sri Baladewaji, tanpa karunia dari Srila Gurudev, we cannot serve Bhagavan. kita tidak akan mampu melayani Sri Bhagavan Sri Krishna. And if we are not serving Bhagavan Krishna, Jika kita tidak melayani Bhagavan Sri Krishna, we cannot come out from the clutches of Maya. maka tidak akan mungkin kita bisa keluar dari cakraman maya. If we are not coming out from the clutches of Maya, Jika kita tidak mampu keluar dari cakraman maya ini, then our suffering will never go. maka penderitaan kita tidak akan pernah berakhir. So therefore, at the first instant, we should make Baladevji appear in our heart. Ya, karena itu kebutuhan kita yang terpenting, yang sangat diperlukan saat ini adalah menjadikan Sri Baladewaju ataupun guru kerohanian muncul di dalam hati kita. Gurudev is the manifestation of Baladev. Dan Gurudev adalah perwujudan dari Sri Baladewaju. So first of all, we need that we are Guru Sevaka. Karena itu yang pertama kita butuhkan adalah guru sewaka. Then we can become Krishna Sevaka. Maka kemudian baru kita menjadi Krishna sewaka. Then we can become Maka kemudian baru kita akan bisa menjadi senang dalam arti yang sebenarnya. only becoming Krishna Sevaka, one can become. Hanya dengan menempatkan diri kita, menjadikan diri kita Krishna sewaka, guru sewaka, kita akan bisa bersenang hati. Terima kasih banyak. Jai Srila Gurudev ki Jai. Srila Prabhupada ki Jai. Hari Jai Sri Maharaj ki saya kira mungkin tak perlu ada tanya jawab ya, karena Guru Maharaj sudah adalah supaya beliau mempunyai kesempatan untuk istirahat.